Ye, oke, dan selamat nih Mas Nuri J. ya. Ya, Nah, nanti mau Di bimbingannya itu ya. J. penyempurnaan ya untuk rancangan aktualisasi. Oke, baik berikut urutan berikutnya Mbak Zulfatul Faizah. Ya, dengan Gitu. mentor Bapak Sustanto. Ya. Assalamualaikum Gitu. Pak Sustanto. Ya, baik, monggo Mbak Zulfatul Faizah bisa memaparkan rancangan aktualisasinya. Silakan Mbak. Ibu izin share screen nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang Waalaikumsalam. terhormat Ibu Penguji Dr. Ratna Prilianti SSMPD, kepada Coach Ibu Rizka Nurfitriyah SSMPD, kepada mentor saya Bapak Sustanto MPD, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Zulfatul Faizah, yang bertugas di MTS Negeri 4 Tegal sebagai guru ahli pertama guru IPA. Izinkan kali ini saya menyampaikan rancangan aktualisasi berupa penyusunan panduan praktikum IPA sederhana berbasis lingkungan dan digital pada Laboratorium IPA MTS Negeri 4 Tegal. Rancangan ini dilatar belakangi oleh dasar aktualisasi yang mana Latsar CPNS membentuk ASN berkarakter dan profesional melalui internalisasi nilai berakhlak. Namun ada beberapa tantangan dan isu dalam pelaksanaan internalisasi berakhlak ini. Di antaranya yang pertama adalah belum adanya panduan praktikum di Laboratorium IPA MTS Negeri 4 Tegal, yang mana isu ini bersumber dari manajemen ASN. Yang kedua, kurang optimalnya pemanfaatan laboratorium IPA sebagai media pembelajaran di MTS Negeri 4 Tegal, yang mana isu ini bersumber dari manajemen ASN. Yang ketiga, kurang optimalnya pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar IPA, yang mana isu ini bersumber dari Smart ASN. Yang keempat, kurang optimalnya pemanfaatan media digital sebagai sumber belajar IPA di MTS Negeri 4 Tegal, yang mana isu ini bersumber dari Smart ASN. Yang kelima, belum tersedianya panduan penggunaan laboratorium yang siap digunakan di MTS Negeri 4 Tegal, yang mana isu ini bersumber dari manajemen ASN. Kemudian isu ini saya analisis menggunakan APKL dan USG yang menghasilkan isu utama yaitu belum adanya panduan praktikum di Laboratorium IPA MTS Negeri 4 Tegal. Dari isu ini kemudian saya analisis kembali menggunakan diagram fishbone yang mana memiliki 4 faktor. Yang pertama SDM, yaitu kurang terampilnya dan kurang terlatihnya guru IPA dalam menyusun lembar kerja berbasis lingkungan dan platform digital untuk pembelajaran IPA. Kemudian dari sisi media, yaitu belum tersedianya panduan praktikum dan terbatasnya peralatan serta fasilitas laboratorium IPA, serta belum optimalnya perawatan alat laboratorium untuk pembelajaran. Dari sisi metode, belum tersedianya panduan praktikum di laboratorium IPA, belum sesuainya lembar kerja peserta didik yang disusun oleh guru IPA dengan kondisi peserta didik dan lingkungan, serta terbatasnya penggunaan alat laboratorium IPA sebagai media pembelajaran. Kemudian dari sisi lingkungan, belum optimalnya pemanfaatan digital sebagai sumber belajar IPA, lingkungan juga, dan juga belum optimalnya dukungan sekolah dan guru dalam pemanfaatan laboratorium IPA. Dari 4 faktor inilah muncul isu utama yaitu belum adanya panduan praktikum sederhana berbasis lingkungan dan digital di Laboratorium IPA MTS Negeri 4 Tegal. Dari isu ini memunculkan gagasan kreatif berupa penyusunan panduan praktikum IPA sederhana berbasis lingkungan dan digital pada Laboratorium IPA MTS Negeri 4 Tegal. Kemudian kegiatan yang akan saya lakukan selama aktualisasi ini ada 5 kegiatan. Yang pertama perencanaan, meliputi tahapan berupa konsultasi dengan mentor serta guru untuk meminta arahan dan masukan. Yang kedua, diskusi dengan guru IPA terkait kebutuhan praktikum. Dan yang ketiga, mengidentifikasi alat laboratorium yang masih bisa digunakan untuk praktikum. Nilai-nilai dasar yang berkaitan dengan kegiatan ini yaitu akuntabel, kolaboratif, dan kompeten,
dan menghasilkan output berupa catatan hasil diskusi dengan mentor, data inventaris alat lab yang masih bisa digunakan, data materi, alat, bahan, dan lingkungan, serta platform digital yang akan dibuat lembar kerja eksperimen IPA. Pada kegiatan ini memungkinkan memunculkan kendala berupa waktu koordinasi dengan mentor dan guru yang terbatas karena jadwal kegiatan yang padat, sehingga solusinya adalah mengatur jadwal konsultasi secara fleksibel dan melakukan konfirmasi terlebih dahulu untuk menemukan waktu yang cocok. Yang kedua adalah kegiatan penyusunan draft perancangan panduan praktikum IPA yang ada 4 tahapan, yaitu menentukan praktikum, yang memanfaatkan bahan lingkungan, mengidentifikasi aplikasi digital yang sesuai, merencanakan materi, serta menyusun panduan praktikum IPA sesuai dengan hasil data sebelumnya. Nilai-nilai dasar PNS pada kegiatan ini yaitu Waktu adaptif dan tinggal 1 menit ya, Mbak. outputnya yaitu draft panduan praktikum IPA sederhana berbasis lingkungan dan digital. Kendalanya adalah waktu penyusunan yang terbatas sehingga draft tidak memuat banyak materi, sehingga solusinya membuat timeline, menggunakan format template, serta melakukan revisi bertahap. Kegiatan ketiga, uji validasi ahli. Yang pertama adalah koordinasi dengan guru IPA terkait hasil rancangan, menyusun lembar uji validasi, serta melaksanakan uji validasi kepada guru IPA senior. Setelah itu, melakukan analisis hasil uji validasi, serta melakukan revisi apabila terdapat kekurangan. Nilai-nilai dasarnya berorientasi pelayanan dan kolaboratif dan menghasilkan output berupa draft instrumen lembar uji validasi, hasil uji validasi, lembar revisi, serta dokumen panduan praktikum berbasis lingkungan dan digital yang sudah direvisi. Kendalanya adalah jadwal validasi yang tidak serempak, serta masukan ahli yang beragam, sehingga Untuk solusinya waktunya, Mbak, hampir habis ya. Kemudian keempat adalah uji coba berupa tahapan uji coba di kelas, kemudian outputnya berupa draft instrumen uji coba dan hasil analisis uji coba. Kemudian yang kelima adalah evaluasi dan tindak lanjut. Ini berupa evaluasi hasil uji coba, melakukan koordinasi dengan semua guru IPA, menyusun versi final panduan praktikum IPA, serta mensosialisasikan kepada guru IPA, dan membangun kolaborasi untuk mengembangkan lebih banyak panduan praktikum serupa. Jadi dari sini kendala dan solusinya seperti berikut. Kemudian jadwalnya sudah saya susun untuk 7 minggu, dari minggu pertama sampai minggu ke-7. Sekian dari saya untuk rancangan aktualisasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Sustanto selaku mentor dari Saudara Zulfatul Faizah. Bapak kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Ibu Penguji, Ibu Ratna, dan yang kami hormati Ibu Pembimbing, Ibu Rizka. Salam sehat selalu, Ibu. Kami merasa bersyukur merupakan suatu anugerah kedatangan CPNS yang bernama Ibu Zulfa. Satu-satunya CPNS di madrasah kami, madrasah atau MTS Negeri 4 Tegal, satu-satunya MTS negeri yang paling jauh di bawah lereng Gunung Slamet, tepatnya di dekat Guji, Pemandian Air Panas Guji, Kabupaten Tegal. Ini beliau satu-satunya guru CPNS di madrasah kami. Madrasah yang kecil dan merupakan suatu anugerah. Beliau sangat bersyukur datang ke madrasah kami untuk membimbing teman-teman guru IPA yang masih GTT, yang masih ASN atau P3K kemarin baru diangkat. Beliau datang membawa misi yaitu pemanfaatan laboratorium IPA, lab IPA. Selama ini memang lab IPA kurang dimanfaatkan oleh guru, hanya sekedar praktek, dan itu pun hanya beberapa guru saja, tidak semua, walaupun kami sudah meminta. Nah, beliau Bu Zulfa datang seperti air yang menyirami di kala terik matahari. Kemudian lagi yang kedua yaitu membuat buku panduan atau LK. Buku panduan selama ini memang belum ada. Yang kami minta ketika ada akreditasi maupun ada TPP KKM, itu memang selalu ditanyakan untuk melengkapi
bagian dari struktur madrasah. Eh, Pemanfaatkan panduan, mudah-mudahan bisa dibukukan, dijadikan buku panduan yang bisa dipegang oleh semua guru IPA yang insya Allah akan diajarkan kepada seluruh siswa, sehingga pemanfaatannya sangat bagus, sangat banyak, sehingga siapapun guru IPA yang mau melakukan praktikum di lab IPA bisa digunakan sebaik-baiknya. Insya Allah apa yang dilakukan oleh Ibu Sulfa mudah-mudahan tidak hanya dilaksanakan pada saat latsar saja, tapi betul-betul penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang sangat ditunggu-tunggu atau dinantikan oleh teman-teman guru IPA yang belum PNS, yang masih GTT. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bu Zulfa, lab IPA yang ada di MTS Negeri 4 Tegal ini semakin hidup, semakin menyala, dan semakin terang benderang. Matur nuwun kepada kepada Ibu penguji, mudah-mudahan Bu Zulfa tetap dalam bimbingan, tetap selalu bermanfaat bagi madrasah kami. Matur nuwun kepada pembawa acara atau Ibu Pembimbing Ibu Rizka. Matur nuwun, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sustanto selaku mentor yang telah memberikan penguatan. Dan kesempatan berikutnya kami berikan kepada Ibu Ratna selaku penguji untuk memberikan saran masukan. Monggo Ibu, kami silakan. Masih mute, Mbak. Baik, matur nuwun Mbak Rizka nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama selamat nggih Mbak Zulfatul Faizah ini ya. Ini guru IPA nggih. Berapa Pak jumlah guru IPA di MTSN 4 Tegal Pak Sustanto? Guru IPA-nya yang masih GTT, Nggih. yang masih GTT itu ada 2. Nggih. Ntar Bu ini agak tersendat. Bisa Pak? Sekedap, Pak. Saged Pak. Kok nggak bisa ya? Bisa Mbak? Oh, pakai ini saja. Dipindah sini. Sudah. Halo? Nggih. Guru IPA ada 2. Nggih. Ada 2, Bu. Nggih. Kemudian masih GTT semua. Ini kedatangan Ibu Zulfa, CPNS terbaru, sehingga 2 GTT itu memang satunya juga kemarin pendatang baru, Bu. Jadi aslinya 1, terus kemudian datang baru 1 tahun ini beliau jadi 2 gitu. Nah ini 3 sama Ibu Zulfa gitu, Bu. Matur nuwun. Baik. Ini saya terkait pertanyaan nomor ini 3 Mbak. Di situ kan jenengan ada uji validasi ahli untuk panduan praktikum IPA berbasis ini nanti rencananya uji validasinya ke siapa Mbak? Baik Ibu, jadi uji validasinya rencananya kepada guru IPA senior yang ada di sini, itu ada guru senior 1, kemudian jika diizinkan ke sekolah lain, nanti saya juga minta ke guru senior dari sekolah lain, Ibu. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi intinya karena ini kan jenengan kan penyusunan panduan praktikum sederhana. Ini berarti nanti bisa diterapkan di materi sembarang atau piye Mbak Zulfa? Kebetulan saya membuatnya itu rencananya kelas 8 dahulu, Ibu, untuk aktualisasi ini karena terbatas. Saya membuat di semua bab, karena ada 7 bab, berarti 7 bab itu saya buat masing-masing. Jadi panduan praktikum ini isinya LKPD, Ibu, supaya apa? Supaya guru IPA itu ketika mau praktikum, lembar LK-nya tinggal disebarkan kepada peserta didik begitu Bu, supaya biasanya kan kesulitan kalau guru IPA itu males praktikum ya karena belum ada medianya begitu Ibu. Oh ya, berarti nanti ini rencananya untuk aktualisasi kelas 8 ya. Kelas Iya, Bu. 8 berarti nanti untuk mungkin rencana tidak lanjut ke depan nanti bisa dilengkapi untuk yang kelas 7 dan kelas 9. Makanya saya tadi mikir kan raiso gawe panduan iki kan nek materi ini beda kan ya mestinya isinya kan beda kan. Iya, betul Ibu. Alat bahan yang dibutuhkan kan juga beda gitu ya. Ya kan?
Maka tadi Ih, sempat saya ya. Terus ini untuk uji validasinya ini per per bab itu atau nanti semuanya sekalian, Mbak? untuk uji validasi semuanya sekalian, Bu, karena kan itu berupa satu buku panduan, satu kumpulan, jadi semuanya. Tapi untuk uji cobanya salah satu saja, mengingat terbatasnya waktu. Oh, berarti buku panduan itu 1 tahun, tapi nanti untuk implementasinya diambil satu. Mungkin pesan saya sesuaikan dengan waktu ya. Maksudnya misalnya nanti dengan ini jadwalnya kan untuk uji cobanya itu di minggu keempat ya. Berarti tanggal 6 November ya. Berarti di rentang tanggal 6 November tekan tanggal 14 November iki engko kira-kira pas materinya apa Mbak Zulfa nggih? Artinya Ih, nggih, materinya apa Mbak? Wis didelok. ampun Ibu, kebetulan materi terakhir itu tekanan. Nah, berarti besok untuk yang dipraktekkan ya yang materi tekanan ya harus disesuaikan dengan kaldiknya. Jangan sampai nanti ketika melakukan uji coba ini mengganggu aktivitas pembelajaran anak-anak. Artinya yang harusnya materi itu disampaikan di semester 2 misal ya, karena untuk kepentingan aktualisasi ini terus diterapkan nenggone semester yang pertama itu nggak boleh gitu ya. Jadi nanti panjenengan sesuaikan dengan apa namanya ya dengan waktu yang tersedia. Oke. Kemudian satu lagi Mbak, nanti kira-kira ini keberhasilan rancangan aktualisasi Mbak Zulfa ini akan berhasil. Ukurannya apa, Mbak? Keberhasilannya yang pertama adalah saya berhasil menyusun panduan yang berisi minimal 10 LK yang berada di dalam buku panduannya yang meliputi 7 bab yang ada di kelas 8. Selanjutnya adalah saya bisa mensosialisasikan kepada guru IPA yang lain, entah itu di sekolah MTS Negeri 4 Tegal maupun sekolah lain yang saling bekerja sama seperti itu, Ibu. Oke, nanti yang mengisi ini kan ada evaluasinya kan ada uji efektivitas ya. Gih, Ya, uji efektivitas ini nanti untuk indikator-indikatornya sudah disusun, Mbak. Insya Allah untuk uji efektivitas itu melalui uji coba itu, Ibu, nanti kan ada uji peningkatan. Jadi ada pretest, post-test sebelum dan sesudah uji coba untuk mengetahui apakah ada peningkatan eh, pengetahuan dari siswa itu dan juga ada apa namanya respon siswa juga, Ibu. Oke, oke. Nanti untuk apa ya keberhasilan atau pengukuran untuk keberhasilan rancangan aktualisasi ini monggo nanti bisa dikonsultasikan dengan mentor, termasuk nanti ketika menyusun lembar uji validasi, nggih, lembar uji validasi, poin-poinnya apa saja, tentunya kan tidak hanya kontennya sesuai atau tidak, tetapi mungkin nanti bisa dari sisi tampilannya, ketikannya, dan seterusnya ini juga menjadi satu bagian dari penilaian panduan tersebut. Oke, mungkin itu saja Bu Rizka, matur nuwun dan selamat Mbak Zulfa. Monggo nanti bisa dilanjutkan untuk melaksanakan aktualisasi. Matur nuwun juga Pak Sustanto. Pak, mana yang Matur MTSN nuwun, 4 tuh mananya Gusti. siji toh Pak? Sebelum saya tuh kerep ke Selawi loh Pak, tapi belum tahu orang ngerti aku no MTS papat. Mana tuh Pak? MTSN 4 itu mana? Soal Heh? Masuknya Bumi Jawa enggak? Gimana Pak? Puncak? Eh? Dekatnya. Oh dekatnya. Oh, Oke, dekat Guci, Bu. oh dekat Jadi Guci kalau ya. Ibu mau wisata di situ dekat MTS kami, monggo Pinara, nanti Ya, ada saya makanan biasanya kalau ke khas. Guci itu sama Pak Holik Pak BMI. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih. Saya bau reksa Bumi Jawa biasanya. Nggih, nggih. Oke, Nggih, nggih, monggo, oke monggo Pak, insya Pinara, Allah Bu. ya Pak, nanti Ibu semoga dokter, bisa nggih, monggo, nggih, sampai ke monggo Bu sana Ratna, sih, nggih, monggo Pak Bu Rizka, Sustanto nggih, gitu. monggo. Saya kembalikan Nggih, kepada Bu matur Rizka. mau suka mana monggo Pinara, Oke, nggih. oke, insya Allah Oke, Pak. terima kasih Bu Ratna.
selaku penguji yang telah memberikan saran masukan di penyempurnaan rancangan aktualisasi. Terima kasih Pak Sustanto telah berkenan hadir melalui Zoom meeting. Monggo setelah ini bisa melanjutkan aktivitas. Selamat juga untuk Mbak Zilova telah presentasikan rancangan aktualisasi. Baik, urutan berikutnya